Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal mengapa kok banyak yang protes waktu penulis pakai oli motorsport di motor metik. Nggak cuma satu dua, banyak. Dibilang ngapain sih pakai oli motorsport ke motor metik? Yang bener itu harusnya pakai oli khusus metik. Nah, ini jadi pertanyaan penulis. Emang apa sih istimewanya oli khusus metik gitu? Apa lebih bagus? Lalu harganya lu biasanya lebih murah. Oli metik itu biasanya harganya lebih murah daripada oli sport. Aneh padahal itu. Padahal kan kalau oli namanya oli metik itu, oli lebih encer, itu biasanya harganya lebih mahal kalau normalnya itu. Karena oli encer itu kemampuannya kan kurang, harus tambah aditif yang bagus, yang banyak, biar awet, biar nggak cepat menguap, biar bisa melindungi mesin dengan baik. Itu makanya oli encer lebih mahal. Nah, oli khusus metik itu kan oli yang paling encer dibanding oli yang lain. Oli sport itu ada yang 1550, 2050, 10W40. Nah, yang oli metik kan kebanyakan 10W30. Lebih encer kan. Tapi kok ya harganya lebih murah, apa nggak curiga? Emang kalau pabrik sama itu harga oli lebih murah lebih bagus gitu tak? Nggak paham penulis itu. Emang yang ngomong oli khusus metik cocok, paling cocok untuk metik itu siapa sih? Apa hasil dari percobaan? Apa sudah coba sendiri membandingkan oli untuk merek yang sama ya, oli khusus metik sama oli sport, dicoba di motor metik? Apa beneran kalau yang khusus metik lebih enak? Apa suaranya mesin lebih halus? Apa kalau dipakai kencang lebih enak? Ini penulis nggak pakai ukuran waktu olinya masih baru loh ya, tapi anggap aja waktu oli sudah separuh dari masa pakai. Biasanya kan servis itu rekomendasinya setiap 4.000 km sekali. Nah, waktu di kilometer 2.000 itu apa oli metik lebih sip daripada olinya motorsport? Kalau dari pengalaman penulis kok enggak sih? Penulis sudah coba pakai enduro metik sama enduro racing. Enduro metik loh, nggak enak sama sekali. Tenaga mesin berkurang, suara mesin nggak keras, terus umurnya juga lebih pendek. Apalagi kalau oli semacam AHMP 2, nah itu oli paling jelek itu. Oli di bawah standar kualitasnya. Nah, mungkin nggak ngerasa kalau nggak pernah coba oli lain. Penulis sendiri mulai dari zaman sudah cukup lama kalau pakai oli ya pakai oli motorsport. Pertama dapat baru Honda Beat ESP itu, yang pertama penulis amati itu apa? Suara mesinnya kasar banget. Sampai kaget penulis, ini motor baru atau motor lama gitu. Penulis ini termasuk yang standarnya standar orang kuno ya. Standar sebelum zamannya pabrik Astra Honda itu bikin motor Honda. Kalau dari yang tahu penulis tahu, oli bagus, motor bagus, itu suaranya senyap, nggak kemerotok kayak
motor-motor Matic sekarang ini. Dulu pernah punya Suzuki Crystal, oh senyap kalau knalpotnya ditutupi. Pernah punya apa? Suzuki apa? Smash, Suzuki Shogun. Itu senyap suaranya. Punya Honda Supra Fit, senyap suaranya. Nggak kedengeran. Begitu punya Honda BTS, wah kaget, banter banget suara mesinnya. Terus digitu dibilang bagus sama orang-orang, oh itu mesin bagus itu, mesin irit, padahal yang enggak juga, ini enggak irit. Dibandingin Suzuki ya jelas iritan motor Suzuki masih sama yang karbu. Jadi terus karena suaranya kasar itu penulis apa yang penulis lakukan coba? Penulis tambahi dengan oli motor sport Alpholin waktu itu. Langsung jadi lebih senyap. Enak suaranya. Cuma enggak maksimal waktu itu. Terus berlanjut. Akhirnya sampai waktu gantinya oli, ganti oli. Terus nggak apa-apa kan, langsung resmi dapat oli bawaan apa ya, rekomendasi yang harganya nggak termasuk murah. AHM MPX 2 dijual di bengkel 45.000, 800 ml dijual 45.000, itu termasuk mahal kalau beli oli mesin itu. Oke, udah dipakai, tapi ternyata setelah 400 km suara mesin kasar banget. Kalau ukurannya zaman sebelum ada Astra Honda itu sudah dianggap mesin rusak sama bengkel itu. Sudah dianggap, oh penyakitan ini, perlu ganti ini, perlu ganti ini. Itu kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang ya wis anggap normal. Ya 400 km gitu, apa bagus olinya, apa bikin makin kenceng, apa bikin irit. Tulisan di bungkusnya ngomong ngakunya kayak gitu, enggak, malah lambat. Suara mesin kasar waktu dipakai kecepatan tinggi, waduh ngeri. Suaranya mesin kemurasak banget. Malah cuma top speed loh, cuma sampai 90, padahal biasanya bisa 100. Itu gara-gara oli, padahal itu ngakunya oli mesin yang paling bagus. Wah, ultimate export. Wah wis omongannya wis karu-karuan. Api-api oli mesin katanya. Padahal begitu penulis ganti dengan oli sport, oli merek Valvoline, waduh jauh banget. Begitu diganti langsung nyir, suara mesin langsung jadi senyap, tarikannya enak. Mau dipakai kencang sampai 100 no problem, suara mesin halus tetap enak, enak pol dibanding dengan punya AHM MPX 2 itu. Padahal di tulisannya bungkus AHM MPX 2 itu ngomongnya, wow ini oli terbaik ini yang ngeriset orang ahli ya di Jepang, jago. Tapi nyatanya belum. Bujuk, ya kayak gitulah tipe marketingnya itu. Ngomong sak jeplake, tapi sebenarnya ngomong kosong, gak enak belas. Ngomong ahli Jepang, ya mungkin orangnya beneran ahli, tapi bujui, bohong, bikin oli jelek tapi diomongi bagus. Atau kalau jujur, ahlinya itu orang jujur, orangnya nggak becus R&D-nya. Masa 400 km aja suaranya mesin sudah
kasar itu wis ngawur. Lah wong ganti oli tiap 4.000 km sekali 400-nya sudah ngaco. Berikutnya lah tinggal ngerusak mesin itu kan. Jadi kalau sampai ada yang ngomong oli untuk motor matic itu harus pakai yang tipe khusus matic itu, wis penulis nggak bisa berpikir, nggak bisa bilang apa-apa, heran gitu. Sama pabrik oli kok percaya gitu. Dari pengalaman penulis itu aja wis kaget penulis itu. Harga oli 45.000 itu nggak murah, termasuk yang mahal-mahal, termasuk yang menengah lah. Tapi kok nggak layak pakai banget. Masa dipakai cuma 400 km sudah suara mesin kasar. Sampai dibuat gaspol aja nggak kuat loh. Begitu pakai oli untuk sport, pakai Valvoline 10 W40, wah langsung ngir gitu. Jalan kencang wing, nggak ada motor Honda Beat lain yang nggak bisa yang bisa ngalahin. Karena apa? Oli mereka pakai oli jelek. Ya mesti aja menang lawan oli sport, dilawan sama oli matic. Ini penulis tapi nggak coba oli sportnya Honda loh ya. Soalnya wis kadung trauma, oli maticnya jelek ya, paling oli motor sportnya nggak beda jauh. Ya malu paling ya sama saja. Suzuki juga sama, oli matic ya. Motor penulis loh, kan pernah apa ganti CVT sistemnya, banyak yang harus ganti soalnya sampai oplak-oplak gara-gara penulis teledor nggak pernah melumasi CVT, bisa ganti kabeh total baru. Sama dealernya rupanya rollernya salah, jadi mesin ini goreng tapi nggak melayu, RPM-nya tinggi tapi tetap aja nggak kenceng karena rollernya terlalu ringan. Nah waktu itu sama bengkelnya dikasih oli resmi Suzuki, kayaknya wapi, oli resmi, oli paling apik kayak motor, tapi ternyata waduh sama aja. Oli khusus matic tapi kok ngaco. Suara mesin motornya penulis itu termasuk halus. Begitu gara-gara roller CVT terlalu ringan, olinya oli jelek, oli di bawah standar, oli rekomendasinya bengkel kan, oli rekomendasinya pabrikan kan jelek-jelek semua. Langsung suara mesin kasar, terus nggak bisa kembali halus lagi. Koplak-koplak gitu semua. RPM Honda yang biasanya bisa lumayan senyap, ini nggak bisa senyap lagi, kemelotak kabeh. Nah, penulis yakin itu kalau baca bukunya, ini oli terbaik, ini oli khusus matic, bagus banget untuk motor matic. Motor matic itu pasti wajib pakai olinya matic, soalnya yang paling terbaik gitu. Omongan gitu ya dimakan mentah-mentah sama orang-orang. Dia lihat, wah iyo, motor matic cocoknya sama olinya matic, paling apik, terbaik. Padahal nggak sadar suara mesin kasar, nggak sadar koplak-koplak, nggak sadar kemeliti, nggak sadar gitu. Suara kayak mesin jahit angkat normal, biasa. Zaman oli di bawah standar sini semua. Nah, terus kemudian penulis nggak pakai cuma contoh itu ya. Nulis sudah sering coba macam-macam oli karena emang tujuannya eksplorasi.
Kalau sudah coba oli, penulis coba jujur-jujuran, nggak ditambahin minyak goreng. Soalnya kalau ditambahin minyak goreng kan nggak fair. Nah, soalnya minyak goreng itu bikin suara mesin halus, tarikan enak, tarikan enteng, oli lebih awet. Nah ya wes, kalau pas lagi uji coba oli, penulis nggak pakai minyak goreng biar fair. Nah, setiap kali penulis coba oli khusus Matic mesti aja kecewa. Yang pertama, tenaga mesin turun. Kayak bedanya antara pakai Pertamax sama pakai Pertalite, nggak enak. Tenaga mesin nggak keluar jelas, tapi nggak begitu banyak lah. Soalnya apa? Beda performa, beda cuma sedikit. Anggap aja antara pakai Pertalite plus Pertamax atau antara pakai aditif bensin yang genah dengan pakai aditif bensin yang jelek. Saya enggak kayak gitu. Nah, selain dari tenaga, gak enaknya apa? Ternyata semua oli khusus Matic itu gak awet. Kalau pakai sport kan biasanya penulis bisa sampai pakai 3 atau 4 bulan. Nah, kalau pakai olinya khusus Matic nggak lama. Ada yang 2 minggu sudah harus ganti, ada yang 1 bulan sudah harus ganti. Sering-seringnya 2 minggu harus ganti. Ada oli merek Kicks, oli jelek. Sorry. Emang penulis ini sebenarnya coba oli Kicks itu ditawari, tapi ternyata penulis kecewa berat. Suara mesin itu memang halus kalau dipakai habis kencang, tapi kalau pas pelan nggak enak, kasar suaranya. Kalau habis dinyalakan apalagi kasar, karena seperti halnya oli Matic yang lain, mengandalkannya aditif extreme pressure, aditif yang bisa berfungsi hanya ketika mesin panas, hanya ketika gesekan antara komponen itu sudah ekstrim. Itu yang bikin mesin halus waktu pakai kencang. Tapi kalau nggak kencang, nggak bakalan halus suara mesinnya. Cuma yang Kicks itu aditif extreme pressure-nya lebih mahal, lebih bagus. Tapi ya tetap aditif extreme pressure, kelemahannya ya tetap sama aja. Yang lainnya AHMMP 2 nggak usah dianggap ya, itu oli di bawah standar, itu nggak layak pakai. Sama perilakunya, cuma umurnya jauh lebih pendek, nggak usah dianggap. Yang berikutnya Enduromatic juga hampir sama. Umurnya pendek juga. Kalau Enduromatic masih lumayan ya, kira-kira 1 bulan gitu. Tapi tetap ada terasa perubahan kualitas itu cepat terjadi. Jadi kalau dipakai kencang, emang pertamanya halus suara mesin. Tapi setelah 2 minggu, setelah 3 minggu enggak. Oli Kicks juga hampir sama kayak gitu. Seminggu 2 minggu halus, 3 minggu enggak, 4 minggu tambah apa? Sudah kasar wis. Minggu 5 enggak layak pakai. Selain itu penulis juga udah pernah coba Evaluate Pro Matic. Lupa lah apa Evaluate apa. Pokoknya 10W30. Sama juga. Pertamanya aja bagus. Tapi pendek umurnya, 3 minggu wis nggak enak, harus ganti. Tapi bukan berarti oli sport itu bagus, ada oli sport jelek. Contohnya Extend yang dijual di Planet Ban, itu jelek. Olinya memang halus waktu pertama, tapi kekentalannya nggak
nggak masuk akal. Tulisannya 10W40 tapi kok rasanya kayak 20W50, lebih kental dari 20W50. Tapi itu hari pertama. Hari kedua nggak, jauh lebih encer. Hari ketiga nggak, jauh lebih encer lagi. Oli yang apa bisa lebih encer dari hari ke hari itu jelas oli nggak berkualitas, oli jelek. Bayangkan aja loh, oli itu saking kentalnya, waktu pagi-pagi mesin itu susah banget dinyalakan, berat, digas mati langsung mesinnya. Padahal itu sudah dipanasi, dipakai itu terasa banget berat olinya. Jadi olinya itu di hari pertama kontrol banget, di hari kedua jadi agak ringan, hari ketiga makin ringan, hari keempat suasananya baru mesin nyala itu nggak terasa. Berarti kan oli ini hari pertama kontrol banget, hari kedua lebih cair, hari ketiga lebih cair. Nah, coba dibayangkan apa yang terjadi di minggu kedua. Jelas olinya sudah nggak layak pakai lagi, sudah keenceran. Oli yang encernya cepat itu jelek. Emang ada aditif, katanya ada aditif ester atau apa. Itu kalau dipakai kencang, memang halus masih. Tapi parahnya di hari berikutnya itu kok jadi lebih encer. Itu jadi ciri oli jelek. Nah, ada oli jelek lain yang kebalikannya. Oli Shell AX5. Shell AX5 itu kebalikannya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga kentalannya itu konsisten, itu cukup bagus. Tapi masalahnya itu olinya kalau dipakai agak lama, dipakai kencang, jadi keenceran, suara mesin jadi kasar. Jadi misalnya kalau pertama dipakai pelan-pelan, suara mesin halus, habis dikeber 1 menit pelan lagi gitu, suara mesin kasar. Kalau yang ini beda lagi. Yang jelek itu adalah aditif viscosity index improver. Jadi aditif yang tujuannya biar oli tetap kental selama kalau olinya panas. Nah, kalau aditifnya jelek, waktu kena panas sama gesekan di RPM tinggi, olinya itu jadi turun kualitasnya. Jadi aditif VI improver itu, peningkat VI, kalau kualitasnya jelek, maka olinya itu akan jadi encer waktu kena RPM tinggi. Kalau di mobil mungkin enggak begitu terasa, soalnya mobil itu RPM-nya rendah. Jadi oli Shell itu termasuk disembah-sembah kalau di dunia mobil. Tapi kalau untuk motor, oli Shell itu jelek, nggak layak pakai. Terus penulis pakai oli apa? Oli apa yang penulis rekomendasikan? Sebenarnya penulis itu pinginnya oli Valvoline, tapi sayangnya cari Valvoline itu susah, oli langka. Di luar negeri itu oli Valvoline populer di kalangan rider, di kalangan pemilik motor. Padahal di sana kan motornya gede-gede semua. Nah, itu Valvoline populer. Sayangnya di sini langka. Padahal kalau dari sisi harga sebenarnya termasuk terjangkau. Cuma karena langka itu jadi nggak terjangkau harganya. Nah, kalau pakai paket beli online mahal ongkos kirimnya, karena berat oli dianggap 2 kilo kalau kita beli yang 1 liter.
Terus oli berikutnya adalah oli motul. Penulis sudah coba, itu oli bagus tapi nggak murah. Versi maticnya pun masih bagus, cuma tetap seperti oli matic biasanya, tenaga mesin turun, cuma olinya masih cukup awet. RPM rendah mungkin suara mesin tetap kasar, tapi olinya awet. Ini penulis sudah pakai hampir 4 bulan. Kalau dipakai kencang masih halus suaranya. Jadi oli motul itu matic itu cukup bagus, walau masih enggak sip, soalnya RPM rendah, suara mesin kasar, terus tenaga mesin seperti ada yang kehambat. Kenapa sih yang menghambat itu sebenarnya? Yang menghambat itu adalah aditif extreme pressure. Aditif extreme pressure itu yang macam molybdenum disulfat. Terus ada kayak apa, aditif itu, aditif beli itu ada merek Lupromax, Nano Energizer, atau aditif lain yang ngomongnya bekerja di suhu sangat tinggi, bekerja di tekanan sangat besar. Nah, itu aditif extreme pressure. Aditif ini sifatnya konsumtif. Jadi kalau ada gesekan, aditif ini akan kepake. Ini yang bikin umur olinya jadi pendek, karena sifat aditifnya yang cepat habis. Kalau olinya jelek, bahan olinya jelek, jadi perlindungan apa, film strength, kemampuan untuk melapisi logam itu jelek, maka aditif ini akan cepat sekali habis. Jadi kayak oli-oli, mungkin oli HMMPX2 itu, oli Yamaha, oli Enduro Matic, nah itu mestinya ada aditif molybdenum disulfat ini. Cuma karena kemampuan olinya sendiri, bahan olinya yang biasanya kekentalan 10W30 itu film strength-nya jelek, kemampuan melapisi permukaan logam itu kurang, aditifnya jadi diforsir, aditifnya jadi cepat habis. Begitu aditif habis, sudah buyar, olinya nggak bisa lagi melindungi mesin. Efeknya ya itu, suara mesin jadi kasar banget, kemelotok, DST, dan lain-lain. Selain itu, kenapa kok sampai bikin tenaga berkurang? Karena aditif molybdenum, aditif extreme pressure ini adalah termasuk spas, termasuk sulfated S, termasuk aditif yang menimbulkan kerak, menimbulkan abu, menimbulkan kotoran. Jadi pembakaran itu jadi nggak sempurna, jadi ada kerak-keraknya di dinding silinder, di valve, di apalagi, di busi. Jadinya pembakaran nggak bisa sempurna. Karena sulfated S itu sifatnya mengganggu pembakaran. Ruang mesin juga jadi nggak bisa begitu bersih sama sulfated S ini. Jadi kalau ada oli pameran pakai uji gesek, waduh, bisa licin banget gitu, itu harus dicurigai. Soalnya bisa jadi apa, aditif extreme pressure-nya dibuat sangat banyak, dan efeknya nanti tenaganya mesin nggak bisa keluar. Mending cari oli yang film strength-nya bagus, bisa melindungi mesin dengan baik kalau lagi macet, terus bisa tahan di RPM tinggi.
ini butuh bahan oli yang eh, kemampuan film strength-nya bagus. Selain film strength bagus, juga shear kemampuan menahan robekan, menahan ocok-ocok, RPM tinggi, shear stability-nya itu bagus juga. Yang bisa meningkatkan ini biasanya adalah ester. Jadi motul ester atau tenosintes ester atau oli ester lain. Nah, cuma ya tentunya bahan dasar olinya sendiri harus bagus. Ester itu cuma fungsinya meningkatkan. Kalau ingin cara murah meriah, bisa pakai minyak goreng. Jadi minyak goreng itu kemampuannya mendekati ester. Nggak usah banyak-banyak, 10% aja udah cukup. Sudah bikin mesin lebih halus, lebih enak. Jangan juga pakainya 100%. Soalnya yang namanya oli itu butuh aditif untuk anti karat, butuh aditif anti oksidasi. Nah itu kan kalau pakai 100% minyak goreng nggak ada aditif itu. Jadinya ya kurang bagus lah untuk mesin. Kecuali kalau memang ganti olinya dibuat sering, itu terserah. Karena anti oksidasi, anti macam-macamnya itu kan butuhnya biar olinya awet. Kalau pakainya cuma 5.000 km atau 2.500 km, rasanya no problem pakai minyak goreng 100% itu. Cuma penulis sendiri nggak merekomendasi itu, penulis sendiri pakai yang campuran. Jadi penulis cari oli mesin yang bagus. Oh iya, belum menyebutkan oli mesin bagusnya. Ya oli mesin yang bagus sama minyak goreng. Oli mesin yang menurut penulis anggap bagus, yang murah, itu adalah Meseran Super. Penulis nggak sungkan pakai Meseran Super di motor Matic, no problem, nggak masalah. Cuma karena ingin yang lebih bagus lagi, penulis biasanya pakai Pastron Techno. Tapi kalau pakai Pastron Techno, penulis wajib tambahin minyak goreng. Jadi penulis karena ingin awet, pakai Pastron Techno yang 15W50. Ini sebenarnya terlalu kental untuk motor Matic. Kerasa banget kalau di Suzuki Next 2. Cocoknya harusnya yang Pastron Techno 10W40. Cuma jadinya irit, jadinya awet. Sampai sekarang loh sudah 8.000 km, baik yang di Honda Beat atau Honda Suzuki Next 2. Masih halus suara mesinnya, dipakai kenceng masih enak, nggak sampai jadi kasar. Kalau anak atau istri pulang ke rumah bawa motor, nggak kedengeran. Tahu-tahu, ya gerbang pintunya udah dibuka. Ya wis begitu aja, wis jangan mau lah dibohongi sama pabrik oli. Pakai oli ya pilih, coba sendiri mana yang paling baik. Gak penting itu untuk Matic atau untuk sport, yang penting olinya itu bisa dipakai enak. Yang penting olinya bisa bikin suara mesin halus, bikin tenaga mesin gak berkurang, olinya awet. Kalau ingin lebih awet tinggal tambah minyak goreng, 10% sudah cukup. Nggak usah percaya, kalau pakai oli Matic harus pakai oli khusus Matic. Motor Honda olinya harus AHM oil, motor Yamaha harus ya pakai Yamaha lu. Motor Suzuki harus pakai Suzuki genuine oil. Masalahnya karena pabrikan olinya nggak bisa dipercaya.
bohong isinya toh, kualitasnya meragukan, kemampuan ahlinya meragukan, kejujuran ahlinya meragukan. Nggak ada gunanya memaksakan diri harus pakai olinya khusus Matic kalau mau dipakai di motor Matic. Pakai olinya motorsport no problem, tinggal cari oli yang bagus, yang murah, yang terjangkau ada, tinggal cari oli Castrol, oli Shell, Kicks, Extend, AHM Oil, Yamaha, nggak rekomendasi. Mending oli Pertamina, jauh lebih bagus, lebih terpercaya. Sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.